pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing, dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih untuk ketua kelas sudah memimpin doa kita hari ini. Sebelum mulai pelajaran, kita menyanyikan lagu nasional, yaitu lagu Garuda Pancasila. Ibu minta untuk berdiri dengan posisi siap. Silakan. Sama-sama kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila dengan penuh semangat. Bisa? Bisa.
Bu. Ya, silakan Masnya. Berbeda-beda tapi tetap satu jua. Ya, berbeda-beda tetap satu jua. Kak, saya Bu. Bhinneka Tunggal Ika adalah moto atau semboyan bangsa Indonesia yang tertulis pada lambang negara Indonesia Garuda Pancasila. Iya, bentar. Tio, Bhinneka Tunggal Ika apa Tio? Berbeda-beda tetap Satu satu jua. jua. Yang berbeda di situ apa Tio? Maksudnya? Suku, agama, ras, budaya, Dan bahasa. bahasa. Iya. Indonesia sendiri memiliki beberapa agama. Banyak ada. Kebinekaan merupakan adalah semboyan. Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan bagi bangsa Indonesia. Artinya walaupun berbeda tetap satu. Yang mana Indonesia memiliki beragam perbedaan, tapi dengan perbedaan tersebut membuat Indonesia menjadi unik. Ya, ada istilah analogi metafora tentang sapu lidi. Tahu kan sapu lidi? Tahu. Sapu lidi jika jumlahnya cuma satu, maka mudah untuk rata. Tapi jika jumlah lidi tersebut banyak, maka sulit untuk dirata. Ada yang tahu maksudnya Pak? Ayo, ada yang tahu? Dari situ kita dapat melihat jika Indonesia tidak bersatu dengan perbedaan tersebut, maka Indonesia dapat dipecah belah. Tapi dengan adanya persatuan tadi, maka Indonesia menjadi utuh, menjadi utuh, sehingga tidak ada dapat yang namanya dipecah belah oleh negara lain. Ada juga peribahasa yang mengatakan bersatu kita utuh, jika kita utuh. Ya. Untuk tujuan pembelajaran kali ini, yaitu setelah kalian mengamati gambar yang ditampilkan melalui video, siswa dapat menganalisis keberagaman bangsa di Indonesia. Setelah itu kalian akan melakukan diskusi, dan setelah berdiskusi dengan baik, kalian dapat mengidentifikasi informasi tentang kebinekaan bangsa Indonesia. Ya, di sini ada gambaran umum tentang kebinekaan bangsa Indonesia yang berasal dari bahasa Jawa, yaitu semboyan bagi bangsa Indonesia yang artinya walaupun berbeda-beda namun tetap satu jua. Yang mana di situ semboyan menekankan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa dan negara Republik Indonesia di tengah keberagaman. Ada apa tadi? Suku, bangsa, ras, golongan, budaya. Ya, walaupun bangsa Indonesia bermacam-macam suku, bangsa, dan beraneka ragam tadi, ada yang merupakan alat pemersatu bangsa. Yang pertama apa? Dasar negara. Terus yang kedua? Bendera merah putih sebagai bendera kebangsaan. Ketiga? Bangsa Indonesia sebagai bangsa nasional dan bangsa persatuan. Keempat? Lambang negara Garuda. Yang kelima? Lagu bangsa Indonesia Raya. Dan yang keenam? Lagu-lagu perjuangan. Inilah alat pemersatu bangsa. Walaupun kita berbeda, tapi ini adalah merupakan alat pemersatunya. Walaupun misalnya ada yang tinggal di Papua, ada di Kalimantan, alat pemersatu ini tetap sama. Untuk menambah wawasan kalian, di sini Ibu ingin memutar video tentang materi hari ini. Mari berdiskusi dengan menyimak video berikut. Hai, bertemu kembali dengan saya, Sartani Augusta, dalam video pembelajaran PPKN kelas 10 pada bab 5. Materi pada bab 5 ini tentang integrasi nasional
Semboyan ini pada awalnya ditemukan dalam sebuah kitab yang bernama Kitab Sukasoma, dikarang oleh Empu Tangkular pada masa kerajaan Majapahit. Kata bineka artinya berada, kata bingkau artinya satu, dan kata ika berarti itu. Bila disatukan, semboyan ini memiliki arti berbeda namun tetap satu. Nah, semboyan ini mengingatkan kita bahwa meskipun masyarakat Indonesia beragam, pada hakikatnya semua warga negara Indonesia adalah satu kesatuan. Kondisi negara Indonesia memang berbeda, berbeda suku, berbeda bahasa daerah, berbeda adat istiadat, serta berbeda agama. Nah, keberbedaan ini memerlukan masyarakat bersatu bangsa. Hal bersatu bangsa yang Indonesia lalu agar dapat menciptakan pergaulan antar sesama yang ada dua adalah bendera ini, dan agar perbedaan-perbedaan bagian masyarakat dapat menjadi sumber perbaikan, serta agar pembangunan dapat berjalan dengan lancar. Yang kelima, lagu kebangsaan Indonesia Raya, dan yang terakhir adalah lagu-lagu perjuangan bangsa Indonesia. Semangat persatuan dan kesatuan dalam menghadapi keberagaman yang ada haruslah dipahami oleh setiap masyarakat agar dapat menciptakan yang pertama kehidupan yang serasi, kehidupan yang selaras dan seimbang di masyarakat. Lalu agar dapat juga menciptakan pergaulan antar sesama yang lebih akrab, dan agar perbedaan-perbedaan yang ada di masyarakat tidak menjadi sumber permasalahan, serta agar pembangunan dapat berjalan dengan lancar. Namun, tidak dapat kita pungkiri bahwa Indonesia merupakan negara yang rentan akan terjadinya perpecahan dan konflik yang disebabkan oleh keberagaman yang ada. Sejak Indonesia merdeka, terjadi beberapa peristiwa konflik antar suku, konflik perebutan wilayah, bahkan konflik antar agama. Konflik-konflik ini dapat menyebabkan perpecahan yang akhirnya dapat merugikan seluruh rakyat Indonesia. Maka dari itu, kita harus menjadikan peristiwa-peristiwa konflik yang pernah terjadi sebagai suatu pelajaran agar tidak terulang kembali di masa yang akan datang. Sebenarnya, keberagaman masyarakat Indonesia dapat dimanfaatkan sebagai modal besar dalam pembangunan bangsa. Oleh karena itu, setiap kita perlu untuk memiliki sikap yang baik dalam menghadapi kehidupan atau keberagaman yang ada di Indonesia. Seperti sikap yang mau menanamkan rasa persatuan dan kesatuan, sikap toleransi dan juga menghargai antar golongan, mau mengenali dan juga mau mencintai budaya dari daerah lain. Kemudian sikap tidak lagi memandang perbedaan sebagai sebuah penghambat, dan sikap yang tidak hanya memprioritaskan kepentingan pribadi diri kita sendiri. Akhir kata, marilah kita menanamkan komitmen persatuan dan kesatuan dalam diri kita masing-masing untuk Indonesia yang lebih baik. Sekian video kali ini. Jika ada pertanyaan, silakan tinggalkan di kolom komentar. Thanks for watching. Ya, setelah menyimak materi tadi, ada di situ terjadi konflik
yang menyebabkan konflik tersebut? Karena tidak toleransi. Ya, kurangnya ada sikap toleransi. Lagi kurangnya sikap menghargai sesama. Ya, kurangnya sikap menghargai sesama. Ya, selanjutnya kita di sini mengamati sebuah gambar. Gambar apa yang ada di layar? Gambar peta. Peta apa? Peta Indonesia. Di sini ada pulau apa? Kalimantan. Terus? Sumatera, Sulawesi, Papua. Ya. Di layar ada yang muncul Teluk Ambalat. Kenapa Indonesia bisa disebut sebagai negara kepulauan terbesar di dunia? Ya, silakan. Jawab, karena Indonesia memiliki laut termasuk di sangat luas, sekitar 5,8 juta kilometer, terdapat 17.502 pulau, dan dikelilingi garis pantai sepanjang 95.200 kilometer, terpanjang kedua setelah Kanada. Ya, itulah Indonesia mempunyai kepulauan yang terbesar di dunia. Karena Indonesia mempunyai pulau yang besar, jadi negara kita rawan yang namanya dimasuki oleh negara asing. Seperti yang banyak terjadi adalah kapal nelayan yang masuk ke negara kita. Tujuan kapal nelayan tersebut masuk apa? Mencari ikan, mencuri ikan. Ya, mencari tadi dapat ikannya langsung dicuri. Yaitu namanya adalah illegal fishing. Ya, untuk diskusi hari ini, Ibu ingin menampilkan sebuah video. Silahkan perhatikan video tersebut. Ya, simak videonya. Dari video ini nanti Ibu bagikan LKPD. Dari LKPD tersebut ada pertanyaan dan dijawab dan didiskusikan dengan kelompok masing-masing nanti. Di Pontianak dan Tambas itu 21 kapal, kemudian di Belawan 6 kapal, di Batam 3 kapal, di sini ada 4 kapal. Yang tadi kita kenalkan adalah kapal Vietnam, yang dua di sana kapal dari China, dari Tiongkok. Nah, yang di Belawan dari Malaysia, yang Batam dari Vietnam, Pontianak ada Vietnam dan ada dari Thailand. Jadi pokoknya semua 40 kapal. Hal yang mungkin setiap tahun kita lakukan, jadi kita ini menunggu sampai inkrabannya kita lakukan dalam satu kali penenggelaman. Karena kemarin ada persoalan di Pontianak yang belum selesai, kapalnya terlalu kami tahu kontraknya 3 jam, maka kita buat 2 hari dan terakhir hari ini. Dan kalian juga mestikan SKPD ekspor perdana dari sentra kelautan terpadu di Natuna yang sudah kita bangun. Tersebut, maka Ibu minta kalian berkelompok. Membagi kelompoknya sesuai dengan
Sudah Ibu bagikan kelompoknya masing-masing. Silahkan ke kelompoknya masing-masing. Ya, sudah. Ini dibagikan LKPD-nya. Silakan ditulis nama kelompoknya, nama peserta kelompoknya. Silakan pilih salah satu teman kalian yang menjadi ketua kelompoknya. Yang mana ketua kelompok tersebut yang akan maju mempresentasikan atau membacakan hasil diskusi kalian. Silakan ditulis di situ nama kelompoknya, nama pesertanya. Ini kelompok 1, ketakwaan, ditulis. Ya, dalam berkelompok selama diskusi, Ibu beri waktu sekitar 15 menit. Jadi silahkan untuk mencari jawaban atau menambah jawaban. Kalian bisa sambil browsing, mencari di internet informasi tentang pertanyaan dari LKPD tersebut. Silahkan dikerjakan dan diskusikan dengan teman-temannya. Apakah Anda lihat di situ barangan ya? Ada yang menyalinnya tadi. Barangan? Ada kesulitan dalam mengerjakan tugasnya? Jika ada, silahkan tanyakan dengan Ibu. Yang 1 mencatat, yang 4 silahkan sambil browsing, cari jawabannya, setelah itu didiskusikan. HP-nya tadi ikut sambil mencari. Sekarang kan jadi buka apa? Kena atas kesimpulan. Yang tadi mana? Ada kesulitan di kelompok 3? Ini.
ditulis di lembar LKPD-nya. Ada pertanyaan atau tanggapan dari kelompok lain bisa dituliskan di situ. Saudara yang masih belakang. Bisa gantian dengan temannya sebangku menulisnya jika merasa sudah capek. Isma misalnya. Ya. Ini bila dapat tanggapan ini tadi ya. Tanggapan dari kelompok lain dituliskan di sini. Saya nggak ada jawabannya kan, tapi ditulis ke tanggapannya. Tambahan dari kelompok lain tadi. Bisa jadi sini. Bisa. Paham kalau? Udah. Yang satu pendek ya lah.
nama kelompoknya tadi sudah. Kelompok 2 tadi apa nama kelompoknya? Iya. Ketua kelompoknya? Kelompok 3? Bagaimana kelompok 2 sudah? Belum. Kelompok 3? Ya, silakan kerjakan, masih ada waktu. Tadi pagi kalau Namun anu tuh diharap harus ada tulisan. Oh, sampai situ betul. Mohon itu sudah tentu biar nomor 3-nya kan aja. Dah, ya. Sudah 15 menit Ibu beri waktu tadi untuk mendiskusikan tentang video penenggelaman kapal asing. Untuk kelompok 1 sudah? Sudah. 2? Kelompok 3? Ya, sudah selesai, sudah berdiskusi tadi. Sekarang kita memasuki itu menyajikan hasil diskusi, yang mana ketua kelompok membacakan hasil diskusinya. Silakan untuk kelompok 1. Terima kasih Ferry sebagai ketua dari kelompok 1. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok saya. Pertanyaan pertama, berikan alasan apa penyebab
dengan memperkuat penjagaan di perairan yang berbatasan dengan negara lain dengan menambah dan memperkuat kapal patroli. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Ya, tepuk tangan dulu untuk kelompok satu. Ya, terima kasih untuk kelompok 1. Hasil diskusinya sudah dibacakan. Untuk kelompok yang lain, silakan jika ada yang ingin menanggapi atau ingin bertanya pada kelompok 1, silakan. Ya, dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menanggapkan dari kelompok 1. Selain menambah armada atau kapal patroli, hendaknya pemerintah perlu membangun pos-pos pemantauan supaya bisa segera menjangkau koleksi jika terjadi insiden atau pelanggaran. Ya, untuk kelompok 1 bagaimana? Baik, untuk kelompok 3, terima kasih sudah menanggapi dari hasil kelompok. Ya, terima kasih untuk kelompok 2. Kita beri tepuk tangan lagi. Ya. Selanjutnya untuk hasil diskusi dari kelompok 2. Selamat pagi. Pagi. Ini saya akan presentasikan hasil diskusi tadi. Yang pertama, berikan alasan apa yang menyebabkan peristiwa tersebut bisa terjadi. Jadi, alasan penyebab terjadi peristiwa adalah merupakan salah satu hal negara mengikuti sebelum Indonesia dengan kendalanya, apalagi tersebut akan membuat efek dalam pada negara lain yang ada di Indonesia. Yang kedua, identifikasi penyebab peristiwa tersebut adalah: 1. Indonesia memiliki sumber daya alam yang kaya ikan dan memiliki limpahan tinggi. Hal ini yang membuat kapal asing melakukan illegal fishing. Yang kedua, bisa mencegah hukum di laut bersama, terutama dari aspek legalnya maupun kemampuan tidak sengaja antara luar laut dan kelautan yang ada, yang mana Indonesia baru mempunyai 25 kapal patroli yang dapat beroperasi di laut dalamnya ada 6 kapal patroli yang mampu beroperasi di D, sementara sisanya dapat beroperasi di laut pinggir dan kapal. Dan padahal untuk mengawasi wilayah laut Indonesia yang luas ada 5,8 juta kilometer, memerlukan 98 patroli. Yang ketiga, Ya. solusi agar tepat untuk menyelesaikan peristiwa tersebut, memberikan sanksi pidana pada pelaku illegal fishing yaitu penjara 5 sampai 7 tahun dengan denda 1,5 miliar sampai 20 miliar, ataupun nakoda yang memiliki izin perairan yaitu penjara 1 tahun dengan denda 200 juta, dan juga selalu mengadakan patroli yang dilakukan TNI Angkatan Laut di perairan oleh nelayan asing. Ya, sudah. Ada untuk bertanya pada kelompok 2? Saya ingin menanggapi hasil diskusi dari kelompok 2. Selain TNI AL, untuk menjaga wilayah laut Indonesia memiliki beberapa lembaga penegak hukum yang memiliki Satgas Patroli di Laut Kementerian Perhubungan, Dirjen Hubla, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dirjen PSDKP, Kementerian Keuangan, Dirjen Bea Cukai. Terima kasih kelompok 3 karena sudah menambah jawaban dari kelompok kami. Silakan untuk kelompok 3 bacakan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai ketua kelompok akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Berikan alasan apa penyebab peristiwa tersebut bisa terjadi. Jawab. Alasan penyebab terjadinya peristiwa tersebut adalah karena wilayah perairan Indonesia menjadi daya tarik bagi kapal-kapal asing lantaran memiliki kekayaan perikanan laut yang melimpah, sehingga
Identifikasi penyebab peristiwa tersebut adalah yang pertama, terjadinya overfishing tangkap lebih, di mana negara-negara tetangga yang kemudian mencari daerah tangkapan di Indonesia untuk memenuhi kebutuhan produksi dan pemasarannya. Wilayah laut di Indonesia masih banyak memiliki sumber daya ikan yang cukup besar, seperti Natuna dan Bea Laut Indonesia, Thailand, Filipina, Vietnam, Malaysia, RRC, dan Taiwan memiliki sumber daya ikan laut yang jauh kecil ketimbang laut Indonesia. Yang kedua, pengadilan perikanan seringkali menjatuhi hukuman saksi kepada nelayan kapal ikan asing yang melakukan pelanggaran IUU fishing terlalu ringan sehingga tidak ada efek jerah bagi nelayan usaha asing itu. Dan yang ketiga, solusi apa tepat untuk menyelesaikan peristiwa tersebut? Solusi yang tepat untuk peristiwa tersebut adalah dengan memberi saksi yang tegas untuk kapal asing tersebut, seperti ditenggelamkannya kapal negara tersebut dan ABK yang tertangkap didenda oleh hukum pidana yang cukup lama, adanya koordinasi dari kementerian dan lembaga negara untuk pengawasan laut dan juga kapal patroli lebih banyak lagi dan anggarannya bisa lebih terbanyak. Sekian dari saya, apakah ada yang ingin ditambahkan? Ya, untuk kelompok lain, apakah ada yang ingin ditanyakan pada kelompok 3? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Helena dari kelompok 1 ingin bertanya, apa saja dampak yang muncul dari illegal fishing terhadap potensi laut Indonesia? Terima kasih. Ya, silakan untuk kelompok 3 untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Baiklah, ini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Yang pertama, kerusakan itu sisa-sisa sumber hayati laut. Banyak terumbu karang yang rusak dan hancur akibat penangkapan ikan yang dilakukan menggunakan alat dan bahan yang dilanggar. Kedua, merusak kualitas air. Yang ketiga, selain itu ancaman terhadap keamanan perairan menjadi rawan. Penggunaan teknologi yang masif dapat menimbulkan dampak negatif yang luas. Kemudian yang keempat, berkurangnya penerimaan negara bukan pajak PNBP. Kelima, berkurangnya peluang kerja bagi nelayan lokal. Kemudian yang keenam atau yang terakhir, menyebabkan nelayan lokal kalah bersaing sehingga mata pencaharian mereka berkurang. Sekian jawaban dari kelompok 3. Apakah puas? Ya. Untuk kelompok 1 bagaimana? Ya. Ya, untuk hasil diskusi dari kelompok 3 sudah dibacakan dan juga pertanyaan dari kelompok 1 juga sudah dijawab. Dengan demikian berakhir diskusi kita hari ini. Untuk lebih meriahnya mari kita bertepuk tangan dulu. Ya. Terima kasih. Untuk hasil diskusinya bisa dikumpul. Ketua kelompok bisa mengumpul HKPD-nya. Silakan ke depan. Ya, ketua kelompok, silakan ke depan, kumpulkan hasil LKPD-nya. Ya, terima kasih. Ya. Ya, terima kasih. Ya, hasil dari diskusi kita hari ini dapat disimpulkan yaitu tentang Indonesia merupakan negara bahari yang merupakan wilayahnya terdiri dari lautan. Yang mana Indonesia tidak lepas dari ancaman tentang apa tadi? Pencurian ikan yang disebut dengan illegal, ya, disebut illegal fishing. Yang mana aksi illegal fishing tersebut dilakukan oleh kapal asing yang menyebabkan kerugian besar bagi negara kita, yang bisa mengancam kepentingan nelayan dan pembudidaya ikan. Ya,
Ada yang dapat menyimpulkan dari presentasi kita hari ini? Ya. Presentasi hari ini adalah sebagai negara yang memiliki wilayah laut yang sangat luas, Indonesia tentu saja memiliki banyak permasalahan sehubung dengan wilayah lautnya. Indonesia menghadapi berbagai kejahatan transnasional yang biasa terjadi di lautan seperti illegal fishing adalah kegiatan perikanan yang tidak sah atau kegiatan perikanan yang dilakukan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan. Ya, terima kasih. Ya, untuk pertanyaan refleksi tentang presentasi kita hari ini, yaitu apa yang telah kalian pelajari pada hari ini? Ya, Ramon? Saling menjaga dan melindungi tentang kedaulatan negara. Ya, saling menjaga tentang kedaulatan negara. Selanjutnya, adakah hal yang menarik pada pembelajaran hari ini? Rian? Ya. Ada hal yang menarik dalam beragama terdapat hal yang diinginkan menjadi Tuhan menjadi kesadaran. Iya, terima kasih. Yang ketiga, yang ingin Ibu tanyakan, hambatan atau kendala apa selama kalian presentasi hari ini? Apakah ada hambatan? Tidak ada. Ya, alhamdulillah kalau begitu. Ya, untuk presentasi hari ini sudah ditutup dengan membacakan hasil kesimpulan dan menjawab dari refleksi tentang presentasi. Selanjutnya, dari pelajaran kita hari ini, dari materi atau presentasi, apakah ada yang ingin ditanyakan? Bagaimana? Apa ada yang ingin ditanyakan? Ya, tidak ada. Terima kasih. Setelah itu, Ibu ingin menanyakan kesimpulan tentang materi kita hari ini tentang kebinekaan bangsa Indonesia. Siapa yang kira-kira bisa menyimpulkan materi hari ini? Ya, Tio. Yang refleksi materi. Ya, silakan. Beraneka ragam suku bangsa, ras agama, budaya, bahasa, dan lain yang ada pada negara Indonesia, tapi adalah merupakan satu kesatuan. Ya, terima kasih untuk Tio. Selanjutnya, untuk kesimpulan dari materi kita hari ini, ada yang bisa menambahkan lagi? Saya, Bu. Ya, silakan. Jadi dapat disimpulkan dari materi hari ini adalah integrasi nasional suatu kesadaran yang menyebabkan berbagai kelompok merasa dirinya sebagai satu kesatuan bangsa Indonesia. Ya, terima kasih untuk Risma sudah membacakan hasil kesimpulan kita hari ini. Ya, kesimpulan dari materi kebinekaan bangsa Indonesia yaitu Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan negara Indonesia. Sebagian dasar untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan Indonesia, di mana kita harus menerapkan dalam kehidupan sehari-hari itu saling menghargai satu sama lain. Dan Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari beribu-ribu pulau, di mana setiap daerah memiliki adat istiadat, bahasa, aturan, kebiasaan, dan lain-lain yang berbeda. Walaupun berbeda, Indonesia tetap satu. Ya, untuk pelajaran hari ini sudah kita simpulkan tentang materi kebinekaan bangsa Indonesia. Terus yang ingin Ibu tanyakan yaitu tentang refleksi materi kita hari ini. Menanyakan bagaimana perasaan kalian terhadap materi kebinekaan bangsa Indonesia. Sangat menyenangkan saya mendapatkan informasi atau pengalaman tentang keberagaman bangsa Indonesia. Ya, terima kasih untuk Helin sudah menyampaikan hasil jawaban dari refleksinya. Terus yang kedua, adakah hal yang menarik saat proses pembelajaran hari ini? Ya, silakan. Ada hal yang menarik dalam keberagaman terdapat hal yang berbeda karena perbedaan kita menjadi tidak satu. Iya, terima kasih. Untuk pertanyaan berikutnya, hambatan apa? Ya, untuk pertanyaan berikutnya, hambatan atau kendala apa yang
kalian alami pada saat pembelajaran hari ini? Apakah ada hambatan? Ya, terima kasih. Ya, untuk mengetahui tentang sebagaimana pedalaman materi kalian pada hari ini, Ibu ingin membagikan lembaran evaluasi untuk mengetahui daya serap kalian tentang materi hari ini. Ada 4 pertanyaan, silahkan dijawab. Ya, Ibu beri waktu sekitar 5 menit, silahkan untuk dikerjakan. Tulis nama pastinya. Orang Tio kan?